Populasi bekantan di landscape Kubu terancam perburuan liar tanpa bisa dihentikan. Saat ini, bekantan di hutan mangrove berada dalam kondisi berbahaya dan mereka terancam perburuan liar. Penurunan populasi bekantan dengan nama latin Nassalis larvatus semakin mengkhawatirkan saat ini. Bukannya bertambah, setiap hari jumlahnya semakin menurun secara drastis. Alih fungsi lahan, perburuan liar, dan kebakaran hutan merupakan beberapa penyebab primata endemik Borneo ini perlu segera mendapatkan konservasi. Jika tidak, maka semuanya hanya akan tinggal kenangan saja. Anehnya, saat ini tidak semua kalangan sadar kalau bekantan masuk sebagai salah satu hewan yang dilindungi dan berada di ambang kepunahan. Kenapa bekantan di Kalimantan Barat dikatakan sudah sangat terancam punah? Ancaman kepunahan spesies bekantan semakin tinggi karena sebagian besar hidup di luar kawasan konservasi dan kondisinya pun terancam oleh konservasi hutan, kebakaran, perburuan, perdagangan, dan pembangunan wilayah. Utamanya dalam meminimalisasi ancaman terhadap spesies tersebut, yang paling utama diantaranya adalah perburuan. Bukan hanya itu, pemerintah setempat juga menekankan terhadap pemantauan keberadaan bekantan serta perkembangbiakannya. Hal ini patut menjadi perhatian, apalagi bekantan menjadi satu di antara potensi dalam sektor ekowisata. Bekantan punya nilai penelitian dan menjadi maskot yang etnik untuk wilayah-wilayah tersebut. Jadi, ada indikator ancamannya dalam hal perburuan. Dan ini masih menjadi tantangan tersendiri. Jangan sampai pemburu masuk ke dalam kawasan dan semua pihak yang melindungi malah jadi kecolongan lagi dan lagi. Dengan hidungnya yang panjang, bulat, dan terkulai, bekantan jantan seringkali masuk dalam daftar hewan paling jelek di dunia. Tapi siapa sangka hidung primata langka endemik Kalimantan ini memiliki manfaat. Bekantan adalah primata ekor panjang yang hidup di pohon, di dekat sungai, di hutan bakau di Kalimantan. Beberapa bekantan hidup dalam kelompok dan berjumlah sekitar 20 bekantan yang terdiri dari satu jantan dan beberapa betina. Dan apa yang paling mencolok dari penampilan bekantan jantan adalah hidungnya yang sangat mancung dan berbentuk aneh. Bahkan nama latin spesies ini yaitu Nassalis larvatus merujuk pada hidung jantan yang menonjol. Dalam sebuah studi baru, peneliti mengungkap mengapa bekantan punya hidup yang aneh. Dalam studinya, tim dari The Australian National University di Canberra mengamati rongga hidung bertulang di dalam tengkorak bekantan. Mereka menggunakan pemindaian 3 dimensi tengkorak bekantan yang disimpan dari koleksi museum untuk mengukur ukuran dan bentuknya. Lalu mereka menemukan bahwa ukuran rongga mulut jantan yang semakin besar dan unik telah berevolusi untuk membantu mereka mengeluarkan panggilan yang lebih keras dan dalam. Bekantan mampu mengeluarkan panggilan yang lebih keras dari jenis monyet manapun. Berkat rongga hidung yang panjang dan besar, ini juga membantu bekantan jantan untuk menegaskan kesehatan dan dominasi mereka dalam kelompoknya. Dengan hidungnya yang besar, sangat membantu bekantan jantan menarik perhatian betina dan mengusir jantan lainnya. Bekantan betina menganggap kalau hidung besar bekantan jantan sebagai cara visual yang menarik untuk memilih pasangan karena ini merupakan sinyal kesehatan dan dominasi mereka secara keseluruhan. Semakin banyak mengawini betina secara umum berarti semakin besar peluang memiliki lebih banyak keturunan. Dan dengan memiliki hidung yang lebih besar itu berarti bekantan jantan dapat dengan mudah mengeluarkan panggilan, membantu mereka menunjukkan kualitas dan statusnya kepada calon pasangannya. Bekantan, primata endemik Pulau Borneo, kini benar-benar berada di ambang kepunahan. Populasinya menurun drastis akibat berbagai faktor seperti alih fungsi lahan, perburuan liar, dan kebakaran hutan.
Kondisi ini semakin diperparah oleh penggunaan daging bekantan sebagai umpan pancing yang menunjukkan betapa rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian satwa unik ini. Padahal sejak tahun 1931 saat Hindia Belanda masih berkuasa, telah ada ordonansi perlindungan binatang liar yang bertujuan melindungi bekantan. Namun, upaya ini tidak berhasil menghentikan penurunan jumlah bekantan. Bahkan, meski Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menetapkan bekantan sebagai spesies yang harus ditingkatkan populasinya pada Maret 2016 dan International for the Conservation of Nature atau IUCN mengkategorikan bekantan sebagai spesies terancam punah, kondisi mereka tetap mengkhawatirkan. Bekantan hidup di hutan bakau dan hutan tropis dengan pohon-pohon berkanopi tinggi. Pohon-pohon ini tidak hanya menjadi sumber makanan tetapi juga tempat berlindung dan bersosialisasi. Kebakaran hutan yang meluas menghancurkan habitat alami bekantan, memaksa mereka untuk turun ke tanah dan meningkatkan resiko predator serta perburuan liar. Perburuan bekantan masih sangat marak terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Seorang pemburu bisa menangkap hingga 10 ekor bekantan dalam satu kali perjalanan perburuan di akhir pekannya. Daging bekantan sering dijadikan umpan untuk memancing kepiting, terutama di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Praktek ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup bekantan yang sudah sangat sedikit. Menghadapi situasi kritis ini, berbagai pihak mulai bergerak. WWF Indonesia bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan kepolisian berencana melakukan sosialisasi dan investigasi untuk mencegah perburuan liar. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi dan penggunaan alternatif umpan pancing yang tidak merusak lingkungan juga sangat diperlukan. Bekantan tidak hanya sekedar maskot Ancol Dufan di Jakarta, tetapi juga bagian dari penting dari ekosistem Borneo yang berharga. Tanpa tindakan nyata dan kesadaran kolektif, bekantan mungkin hanya tinggal cerita untuk generasi mendatang. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat untuk melindungi primata ini dari kepunahan. Bekantan dengan hidungnya yang unik dan habitatnya yang spesifik merupakan simbol keberagaman hayati Indonesia yang sedang berada di ujung tanduk. Sudah saatnya kita berhenti hanya bicara dan mulai bertindak nyata. Konservasi bekantan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, organisasi konservasi, dan masyarakat. Hanya dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa bekantan tetap menjadi bagian dari alam Borneo, bukan sekedar kenangan belaka.